menjelaskan tentang pakaian dan ketenangan Al-Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat terhormat, jalil. Di hadapan orang dia terlihat sangat mulia, bukan ingin dimuliakan, tapi orang-orang yang di sekitarnya secara otomatis memuliakannya. Mahiban, berwibawa. Ya, seperti kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'ahu badihatan haba. Kalau melihat orang-orang itu melihat Rasulullah dalam keadaan tiba-tiba, mereka langsung melihat Rasulullah penuh dengan wibawa. Begitulah sifat para ulama, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Mereka akan memiliki sifat kewibawaan dalam dirinya tanpa dipaksa, tanpa diminta, secara otomatis. Karena itu terkadang kita melihat ada beberapa ulama ketika kita berhadapan dengannya, kita nggak berani berbuat apa-apa. Seakan-akan kita adalah patung yang ada di hadapannya, nggak berani gerak. Kenapa? Wibawa yang mereka tampakkan dari auranya. Bukan mereka buat-buat, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dibuat-buat wibawa itu tetap nggak ada wibawa. Orang yang nggak sungkan, aku nih dicecek-cecek no, ditegas no, wajahnya di setel tegang, jadi ngomong sakno kita tekan nih, ya, mari disentak bojone rumane ya. Terus wibawa, ya kita mungkin ngelihat beberapa teman kita kan gitu ya, kayak rapat menang toh, tutup haibah tertekan. Kalau haibah itu walaupun dia senyum, orang merasa ada sesuatu aura yang tidak bisa kita lawan gitu. Itu haibah. Karena itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang kafir itu ketika nantang Nabi Muhammad perang, sebulan sebelum peperangan itu mereka sudah memiliki kekhawatiran yang besar. Sebulan sebelum terjadinya perang, mereka itu memiliki kekhawatiran. Apalagi sudah berhadapan. Karena itu ketika ada orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah dengan membawa pedang saat Rasulullah istirahat di bawah pohon, dengan menodongkan pedang seperti ini sudah. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Ya, siapa yang bisa mencegahmu dari aku untuk kamu nggak terbunuh, ini siapa yang bisa? Nabi Muhammad jawab dengan santai karena penuh wibawa dengan menyatakan Allah. Kalau kita sih ngomong Allah ya belas ya amblas ya, nggak ngefek ya. Karena Nabi Muhammad yang mengatakan Allah, itu pedang tiba-tiba jatuh dari tangannya dengan gemetar tangannya. Mengapa? Itulah wibawa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Diambil pedangnya, dibalik. Man yamna'uka minni idzan. Sekarang siapa yang bisa mencegah kamu dari aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah wibawa dari seseorang, bukan dikeluarkan dengan paksa, dihaibah-haibah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Haibah itu memang otomatis dari pemberian Allah Subhanahu wa taala karena dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahiyat tal'ah, wajahnya itu bila dilihat menyenangkan. Ya itulah sifatnya ulama ya. Ulama itu lagi delok enak, walaupun terkadang mereka nggak ganteng loh, enggak. Ulama itu nggak harus ganteng, tapi selalu enak dipandang. Jadi ono ulama gak enak dipandang itu berarti hati-hati. Ya. Itu namanya mutarassimin biasanya. Ganteng tapi nggak enak dipandang. Tapi kalau para ulama selalu enak dipandang walaupun nggak tampan. Seakan-akan mereka itu terlihat tampan, padahal nggak, biasa. Tapi karena keilmuan yang dibawa olehnya sehingga terlihat menawan.
lebih enak dipandang daripada orang-orang yang tampan, bahkan terkadang dari orang-orang yang hitam, yang menurut kita itu adalah kekurangan, padahal nggak ada keunggulan dari putih atau hitamnya seseorang. Kita menilai itu kekurangan, tapi karena dia adalah ulama, kita nggak menilai kekurangannya. Yang kita lihat adalah kenyamanannya ketika memandang mereka. Bahiyat telah Imam Ali Zainal Abidin, wajahnya enak dipandang. Yuhibbut tajammula wa idharan ni'mati alaih ma'a tawadhu'ihil jam. Sekalipun demikian sudah menawan dilihat, kemudian haibah berwibawa, beliau juga senang kalau merawat dirinya. Tajammul ya, menghiasi dirinya, pakai pakaian yang rapi, pakai wewangian, dan ditunjukkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah terhadapnya. Duduk soge terus pawaannya melarat, ya nggak harus pakai pakaian mahal, enggak. Yang penting itu terlihat rapi, duduk suwe-suwe digawe. Gak dijahit dhisik langsung digawe ketok bolongnya kayak sae. Enggak, tajammul. Ya, karena itu memang diajarkan sehingga mungkin dia adalah orang fakir tapi orang yang lain nggak tahu. Ya, orang-orang yang nggak mengetahui keadaan ekonominya nggak tahu kalau dia adalah orang fakir. Apa itu dalam ayat Al-Quran? Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Karena sangat menjaga dirinya, orang-orang yang nggak kenal dengan dia mengira dia adalah orang kaya. Kenapa? Rapi. Kalau bahasa kita itu sarung ambek takwoe itu apa jenis setel. Warnanya itu kombinasinya bagus. Kalau bahasa kita, tapi nggak harus kayak ngono ya. Ya, nggak harus kayak ngono. Itu orang laki-laki kan harus seperti itu. Kalau perempuan biasanya seperti itu. Tapi yang penting itu rapi. Ojo lungset digawe, setrika dhisik. Ya, disetrika dulu. Yang terlihat rapi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh orang Islam. Kok tambah ngikuti orang-orang kafir? Celono disuwek-suwek. Loh. Ini enggak tajamul ini ya. Ini dia justru menghinakan dirinya sendiri, ihana itu namanya. Yang diperindah itu dirinya itu diperindah, bukan untuk orang lain, tapi menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwa muslimin, mukminin adalah orang-orang yang rapi, orang-orang yang baik. Orang itu kalau baik terlihat dari pakaiannya juga, dari kebiasaannya juga. Gak ada orang yang baik itu kompros, gak ada. Selalu terlihat rapi. Lihat yang kompros, yang gak karu-karuan itu terlihat baik. Ya arek pang-pangan. Bolonge kuping gak mene. Golek wis dicoplok nglewer-nglewer ya. Gaul ngono ya. Gaul. Tato kadang sak rai-raine. Terlihat rapi. Enggak. Yang menandakan apa? Kalau tanyai, KTP-nya apa? Muslim. Yang ditiru kafir. Kalau muslimin enggak. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Karena itu Imam Ali Zainal Abidin itu senang menghias dirinya, merapikan dirinya dan menunjukkan kenikmatan Allah yang beliau dapatkan dari Allah, tapi diiringi dengan tawadhu. Enggak merasa terus ngapi anakku, ganteng anakku, enggak. Tawadhu, merasa tetap hina, merasa tetap rendah, merasa masih kurang kebaikan yang dilakukan. Dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Sulaiman. Beliau berkata, "Kana Ali bin Al-Husain idza masya la tujawizu yaduhu fakhidahu wa la yuqdiru bi yadihi." Imam Ali bin Husain itu kalau jalan tangannya enggak pernah nyalep pahanya. Kalau kita kalau melakukannya ya ini enggak duduk terus gini kayak banci akhirnya enggak, tangannya menendok enggak, artinya ditaruh di belakang. Biasanya kalau taruh belakang itu apa? Merendah. Ya, merendah. Artinya apa ya? Seperti kalau orang-orang zaman sekarang itu
kayak istirahat ini, ditaruh di belakang nggak nyalep sehingga nggak membahayakan orang lain dengan tangannya. Kalau maju-maju kadang ketatap, ya, selalu ditaruh di belakang. Wa kana yalbasu fis saif thawbain min mata'i Misra. Beliau itu kalau di musim dingin memakai saif itu musim panas ya. Kalau di musim panas memakai dua pakaian dari barang yang dijual di Mesir, artinya produksi Mesir, dari produksi Mesir yang dipakai dua pakaian. Ya musim panas karena cepat bau kan ya, kalau musim panas, sehingga perlu ada gantinya. Tapi kalau sudah masuk musim dingin, fa idza jaa asyita tasaddaqa bihima. Kalau sudah masuk musim dingin dijual kedua-duanya. Lah diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad bin Malik bin Ismail, Ibn Sa'ad dari Malik bin Ismail, beliau beli selimut yang terbuat dari ini kayak sutra gitu. Khaz itu seperti sutra tapi bukan sutra. Harganya 50 dinar. Dipakai hanya di musim dingin. Ketika sudah habis musim dinginnya dijual, uangnya disedekahkan. Jadi ya kalau dulu itu memang banyak baju bekas itu dulu banyak. Ya terus kalau ono sing dodol maneng, saiki wake maneng. Jaket, sweater bekas. Ketipu yo. Terus kata itu aku ngeledek baju bekas sudah di laundry. Wah, maafnya ya gak gelem kayak bekas zaman saya ini. Apa? Kadang sing gawe orang kafir pakaiannya tercampur dengan dicuci dengan pakaiannya orang kafir. Ini impor, masih impor. Uripe karo sesuatu yang najis mughalladz ya. Percuma. Nah, karena itu beliau memakai di musim dingin. Ketika musim panas selesai, ganti pakaian musim dingin, pakaian musim panasnya dijual. Begitu juga ketika beli pakaian untuk di musim dingin, selimut bahkan itu 50 dinar, ketika sudah masuk musim panas dijual, uangnya disedekahkan. Kalau kita enggak, musim panas gak butuh selimut, dilempit dilebono lemari. Kayak kapan kok? Ya, sampai lemari ini full. Ngono dia ya situ kelambi maneng. Mereka enggak punya pakaian lagi, ya wis itu pakaiannya. Kalau musim panas, bajunya ada dua gantian. Iki diumbah, iki digawe. Iki diumbah, iki digawe ya. Kalau musim dingin enggak? Kalau musim dingin, beliau hanya pakai tambahan selimut tok. Jadi tambahannya selimut pakaian satu sama selimut satu. Kemudian ketika musim panas, beliau juga pakai dua pakaian yang dari kebiasaan orang Mesir, daerah Usmunin. Ada daerah di Mesir namanya Usmunin, satu daerah desa. Harganya 1 dinar, dua pakaian harganya 1 dinar. Lah itulah yang dipakai beliau antara kalau musim dingin ini, kalau musim panas itu, ya wis wali-walian itu dok. Karena wali-walian itu. Jadi kalau sudah masuk musim panas, pakaian musim dinginnya dijual, diganti untuk musim dingin. Kadang disedekahkan, diganti untuk musim dingin. Musim dingin selesai, ganti untuk musim panas, terus seperti itu. Lalu kita numpuk, masya Allah, kelambi ini minimal kita ini minimal punya 5 setel. 5 setel itu misalnya sarung ambil takwo, 5 setel sarung ambil takwo. Durung 5 setel celonoi ambil kelambi ini ya. Jadi di lemari ku full masya Allah. Wake pakaian. Mbok kalau sudah terlalu banyak buat apa sih? Sedekahkan ya, kita itu paling mentok ya butuh 4 tok cukup. Ku gawe mbak ya kan akeh. Coba ini gak gawe mbak.
Lek gak percaya takon arek pondok lek wis pakaiane akeh sing ilang, kari telu kari papat ngono ben dina umbah-umbalan. Gak wegah. Apa? Karena wis gak ono maning. Karena kita terlalu banyak, wis engko ae kan si ono salinane ya. Terlalu banyak. Kita ini terlalu banyak pakaian. Bahkan itu bisa mencegah dari sifat kefakiran ya di dalam masalah zakat. Ya harus dijual itu. Misalnya dia, saya pendapatan saya sedikit. Itu harta kamu bisa mencegah kefakiran. Dari mana? Pakaian yang berlebihan. Ya, pakaian yang berlebihan. Makanya aslinya kok gak butuh lemari aslinya. Ya. Orang Islam itu gak butuh lemari apa? Asli butuh baju cuma secukupnya saja. Butuh baju secukupnya. Loh itu para ulama kok bendino ketok ganti wake. Ya jarno. Masa kita itu disuruh ngikuti ulama dalam kehidupan dunianya? Ibadah, belajar ilmu nih. Kok gak melok? Kok merotes masalah pakaiannya saja? Nah, gak terima masalah pakaiannya, masalah ilmu nih diwalik. Lah kon gak belajar. Belajarmu nanggung. Kenapa kita gak protes masalah itu untuk diri kita? Sing diprotes wong liya. Sudah, ulama itu apa yang diajarkan pakai. Urusan dia mau ngamalkan gak ngamalkan gak ada masalah. Yang penting kita ketika diajarkan kita mengamalkannya. Kalau dia nggak mengamalkan, dia yang dapat dosa, urusannya dia kan. Yang penting kamu mengamalkan ilmu yang kamu dapatkan, itu yang harus kita prioritaskan. Jangan merotes, lah iku kiai ngerokok di masjid misalkan, ada ulama rokok di masjid misalkan ya. Itu habis rokok di masjid melok rokokan. Golek misalnya kiai ulama masuk neraka, lah iku masuk neraka, kamu bener kok misan. Nah gelem. Ya melanggari gelem melbu neraka gak gelem, aneh ya. Ya karena itu nggak perlu ngelihat kesalahannya, yang penting itu pelajaran baik kita pakai, pelajaran buruk kita tinggal. Siapapun dia, bahkan wali Allah terkadang kan melakukan kalau dalam mata kita kan kemungkaran, kemaksiatan. Bukan berarti harus kita ikuti. Loh ini kan walinya Allah, orang dicintai oleh Allah. Loh Nabi aja, Nabi Muhammad, nggak semua perbuatannya boleh kita tiru. Nggak semua perbuatannya boleh kita tiru. Istrinya Nabi Muhammad ada berapa? 11. Kalau yang hidup bersama Nabi Muhammad nggak putus sama sekali 9. Sampai Nabi Muhammad wafat. Terus nanti lebih itu wafat. Nggak boleh, itu khususia. Yang kita boleh hanya sampai 4 sing wani. Ya sing wani. Yang mampu adil dan yang berani. Akeh kawan ini. Karena itu beliau juga mengatakan sesuai dari ayat Al-Qur'an, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Itu ayat sebelumnya dikatakan khudhu zin ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai manusia, pakailah pakaian kalian ketika mau ke masjid. Artinya kalau keluar dari rumah tutup aurat. Karena dulu ada Bani Amir. Ya, Bani Amir itu kalau tawaf telanjang. Ini zaman jahiliyah telanjang. Nah, karena itu diingatkan oleh Allah. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Maksudnya kalau mau ibadah, mau ke masjid itu pakai pakaian tutup aurat. Itu yang diajarkan ya. Makanya Imam Ali Zainal Abidin pakai pakaian tajamul, pakai pakaian yang rapi. Karena dulu diharamkan di zaman jahiliyah pakai pakaian, sehingga mereka telanjang. Wa kulu washrabu, makan. Mereka itu kalau sudah di musim-musim haji, orang-orang Bani Amir itu nggak makan kecuali satu bahan makan pokok tok. Misalnya beras ya beras. Kanok lauk pauk blas, kanok daging wala minyak samin wala apapun itu beras itu tok. Nah ini enggak, Allah memerintahkan wa kulu washrabu, makan, minum, apa semua boleh semuanya. Yang penting ada batasan. Yang enggak boleh itu buruan, ya, soed, aklus soed, makan buruan enggak boleh. Adapun kalau yang enggak buruan boleh dimakan. Silahkan apapun, enggak harus makanan pokok tok, beras tok atau gandum tok, enggak, boleh dengan lauk-lauknya. Ya, diperintahkan.
Tapi wala tusrifu, ojo kakean. Ya, pakaian nggak perlu terlalu mahal, yang penting ada. Makan nggak terlalu kewabe dipangan. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Lah di situ juga ada sisi kesehatan. Ya, wa kulu washrabu, kita itu makan apapun boleh. Yo, asam urat gak oleh mangan kacang, gak apa-apa. Pokoke ojo akeh. Darah tinggi gak oleh mangan durian, gak apa-apa. Ojo akeh. Gak masalah, apapun boleh kita makan. Lu dokter ngelarang, iya karena kon wis kakean. Makanya saiki kon ndak oleh. Kencing manis, berarti jangan banyak-banyak gula itu. Bukan berarti gak oleh makan gula blas. Ya, mari ngono gablak kan kekurangan energi ya. Nah, karena itu ada batasannya. Boleh kita makan, boleh kita minum, tapi ada batasan tertentu. Sesuatu yang dihalalkan, wat thayyibati minar rizq, ya yang halal dan yang bagus untuk anggota tubuh kita, keperluan untuk anggota tubuh kita. Nah, karena itu beliau menyatakan, Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan kepada orang-orang yang mengharamkan pakaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari Bani Amir dan makanan-makanan yang bagus dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau sampaikan hal tersebut karena beliau ingin tajammul, untuk berhias diri ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan. Yang diharamkan oleh Allah itu yang enggak bagus. Ya, yang enggak bagus, terlalu berlebihan, itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu. Beliau Imam Ali Zainal Abidin memakai minyak rambut, ya, rambutnya diminyai, anggota tubuhnya sebagian juga diminyai, karena kalau musim dingin itu, ya di sini gak ngerasano, kalau di sana itu kering. Kalau musim dingin, anggota tubuhnya itu perlu diminyai. Begitu juga kepak rambut. Kak bendino diminyai, enggak sesekali, karena itu di dalam ilmu fikih seperti dikatakan di dalam Zubat wa ghibbanid dahin, ya, sesekali dalam sepekan itu entah 2 kali itu diminyai rambutnya. Kalau di sana bukan hanya rambut, ya jenggot, ya tangan, kaki, karena kering. Kalau enggak kadang terkelupas kulitnya ini sampai pecah, keluar darah. Ini apa, bibir itu perlu diminyai agar tidak sampai melukai. Begitu juga ya tatayyab, beliau juga memakai wewangian ba'dal ghusli, ketika sudah mandi. Ke atus nggak minyak wangi Pak Po, ya tetap kecut, tetap lebus. Nah, beliau habis mandi tetap pakai wewangian. Lah kan harus nggak sabun, iya tetap beliau pakai wewangian. Ketika hendak sholat, beliau menggunakan imamah, ya menggunakan imamah. Ya, sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan imamah berwarna putih dan ada apa, ekornya di belakang. Ada ekornya di belakang di punggung. Beliau adalah orang yang nyantai, wakur, ya, nggak apa, kesusu orangnya apa, bahasa Indonesia apa? Enggak, kalau tergesa-gesa itu lah ketika berbuat apa, kayak gupuan ngono lho. Sesuatu apapun itu kayak gupu. Enggak nyantai. Kalau beliau nyantai kayak sholat, mudun teko sepeda motor melakune bak nyantai. Ya. Idza ataitu ila shalah fatu alaihi bis sakinah wal waqar, nyantai. Kalau memang terlambat ya salah, tekone terlambat, tetap santai. Ya, enggak perlu tergesa-gesa. Gak usah jadi orang itu, gak usah gupuan, santai. Lihat orang-orang tua itu loh, apapun yang mereka lakukan itu dengan duduk lelet. Jadi disamakan, jangan disamakan ya. Wis terus telat sik mlakune kelemak. Oh, pakai cot itu menungso iki ya. Lah beliau juga wajahnya menyenangkan, selalu sumai, selalu tersenyum,
Duduk tersenyum tanpa sebab, tapi ketika berhadapan dengan saudaranya muslim, ya, karena tabassumu ka fi wajhi akhika sedekah. Enak didelok, gak mencurang anake. Walaupun ada masalah di rumah, keluar itu jangan terus digowok mencurang gara-gara tukaran ambek bojone ndek jowo mencurang tok. Diodek-didik koyo kate nggo arit wis. Lah beliau dari keluarganya termasuk orang yang paling menyenangkan dari wajahnya, paling menggembirakan dari wajahnya dan paling berwibawa daripada keluarganya sehingga orang-orang mencintai beliau dan memuliakan beliau. Kalau tertawa, ya, tertawanya itu ibaratnya bahasa kita yang ngakae adalah senyum. Seperti kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhihkuhu tabassum. Ya, mentok ngakak itu kalau sudah badat nawajidu. Apa gigi apa ini? Yang di sebelah sini ini yang dibuat untuk apa jenenge? Geraham yang awal. Geraham yang awal itu atau gigi taring itu kalau sudah terlihat berarti itu senyum tertawa yang paling terbahak-bahaknya. Ya, wis ngene tok iki wis. Mentok. Kita, waduh, teko kene sampai kuburan sawan gerung. Ya, kok dicorong ngono wis. Beliau sekedarnya saja tertawa. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama as-salihun yang ada di zaman kita aja. Tertawanya mereka ya seperti itu. Enggak terus nguakak los. Bahkan beliau berpendapat tertawa itu menghilangkan kesantunan, kesopanan, wibawa. Begitu juga mengurangi kadar ilmu yang dia miliki. Ya, tertawa terbahak-bahak, ngakak itu mengurangi wibawa seseorang dan juga mengurangi keilmuan seseorang. Diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dari Ahmad bin Ja'far dari Fudail bin Ghazwan. Beliau berkata, Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Man dhahika dhihkatan majjatan minal ilmi." Siapa yang tertawa lepas, maka seakan-akan ia meludahkan atau memuntahkan ilmu yang dia miliki. Semakin sering dia seperti itu, semakin hilang ilmu yang dia miliki. Ya, karena itu kalau Rasulullah mengatakan apa? Lau alimtum ma alimtu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, karena kita enggak tahu hakikat dunia dan kebutuhan akhirat, yang hanya kita tahu itu kenikmatan duniawi, maka la bakaitum qalilan wa la dhahiktum katsira. Kita ini banyak tertawa, jarang menangis. Bahkan mungkin di antara kita ini enggak pernah menangis karena dosa yang dia lakukan, ya. Kayak merasa biasa dosa yang dilakukan setiap hari. Karena itu ini yang diajarkan oleh beliau. Lihat beliau dengan ibadahnya yang kita dengarkan kemarin, tapi tetap beliau nggak banyak tertawa. Kalaupun tertawa hanya sekedar tersenyum. Wallahu a'lam.